Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki minggu pertama daripada bulan Agustus. Kita juga pada kebaktian minggu pertama ini akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau tinggikan Dia karena Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus sungguh baik buat saudara dan saya. Mari kita naikkan syukur kita. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari jemaat kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, waktu berjalan dengan cepat. Kami sudah memasuki hari pertama daripada bulan Agustus. Menoleh ke belakang, sudah 76 tahun lamanya bangsa kami ini merdeka. Tetapi kami percaya Tuhan, belum sungguh-sungguh memasuki kemerdekaan yang sejati. Masih ada banyak hal yang harus diperjuangkan. Masih ada banyak hal yang harus terus-menerus dengan tekun harus diperbaiki. Demikian juga ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami juga sudah memperoleh penebusan dan kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Hidup kami juga harus terus-menerus oleh pertolongan dan anugerah-Mu Tuhan. Terus-menerus diperbaharui khususnya oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kami mau memasuki ibadah kami pada hari ini. Bahkan ketika nanti kami menerima roti dan perjamuan, sebagai lambang tubuh-Mu yang terpecah bagi kami, darah-Mu yang tercurah bagi kami. Kami terus-menerus diingatkan bahwa ada kemerdekaan sejati di dalam kebenaran Kristus Yesus. Tuhan, kami mau memasuki ibadah kami ini dari awal sampai akhir sepenuhnya di dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu sucikanlah setiap kami. Segala sesuatu yang harus kami buang sebelum kami memasuki ibadah kami pada pagi hari ini. Dosa-dosa yang kami lakukan pada hari-hari yang kami lalui. Bahkan kekurangan iman kami kepadamu Tuhan. Sekarang ini kami mau meletakkannya. Dan berikanlah kepada kami ya Tuhan, satu perasaan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami masing-masing, walaupun kami harus mengikuti dari rumah masing-masing. Tuhan, berkenanlah Engkau menikmati sejak saat ini sampai ibadah ini selesai. Engkau hadir di dalam setiap puji-pujian yang kami nyanyikan. Engkau hadir dalam setiap pengakuan iman kami. Engkau hadir dalam doa kami. Engkau hadir dalam ketika firman Tuhan disampaikan. Engkau hadir lewat roti dan anggur. Sama seperti Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kalau ada kuasa-kuasa jahat yang ingin mengganggu ibadah kali ini, juga jaringan internet di rumah masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau campur tangan mengkuasai dan mengendalikan semuanya. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merdeka. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan. Kita boleh merayakan kemerdekaan kita, tapi sesungguhnya kita bersyukur karena kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Haleluya. Tiap langkah hidup kita selalu disertai oleh Tuhan.
dan tangan kasih-Nya memimpin saudara dan saya. Haleluya. Di tengah-tengah badai menakutkan, hatiku tetap tenang teduh, sebab Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, buat Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami puji dan kami tinggikan, karena Engkau kebenaran yang menyelamatkan kami, dan Engkau memberikan kami hidup dan pengharapan. Bersama Yesus selalu ada pengharapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi Engkau, dan mata kami tetap memandang Tuhan. Dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu.
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, matiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau setia, Engkau mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau setia. Meskipun kami tidak setia Tuhan, dan seringkali kami tidak setia, tapi Engkau selalu setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu, karena Engkau yang begitu setia dan selalu setia, kami tenang jika kami bersama dengan Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon kemurahan dan pekerjaan Roh-Mu dalam setiap kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, berikan kepadanya kecukupan bahasa,
sehingga mampu menyampaikan kebenaran firman Tuhan oleh pertolongan-Mu. Setiap kami jemaat yang mendengar di rumah, dengan segala keterbatasan fasilitas wifi mungkin, biarlah tetap boleh mendengar sebaik-baiknya firman Tuhan yang kami sampaikan. Dan khususnya bahkan melalui apa yang kami dengar, yang kami renungkan sekarang ini, sekali lagi kami merasakan dan sungguh-sungguh mengamini ada kuasa kebenaran yang memerdekakan, kuasa darah Kristus yang memampukan ketidakberdayaan kami untuk hidup seturut kehendak-Mu, menjadi hidup memuliakan Engkau. Tuhan, dengar doa kami, mohon bekerjalah Engkau Tuhan sekarang ini dalam hati dan pikiran setiap kami dimanapun kami berada. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama jemaat yang dikasihi Tuhan untuk merenungkan satu tema, yaitu kebenaran yang memerdekakan. Kita membaca beberapa bagian dari firman Tuhan, khususnya dari surat Roma pasal 7. Surat Roma pasal 7 saya akan baca terlebih dahulu, mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam surat Roma pasal 7 ayat yang ke-9. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Selanjutnya sekaligus saya baca terlebih dahulu pasal 7 ayat 21 sampai 24, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Pasal 8 ayat 1 sampai 3. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sampai di sini terlebih dahulu pembacaan firman Tuhan.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan tadi dalam Roma pasal 7 ayat 9, Rasul Paulus itu berkata demikian. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Kalau kita tidak memahami tradisi orang Yahudi pada waktu itu, mungkin akan bingung. Loh, kenapa Paulus mengatakan dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat? Bukankah dia lahir sebagai orang Ibrani? Bukankah dia ini bahkan sejak kecil dikatakan sudah disunat pada hari yang ke-8? Sejak kecil dia mengenal Taurat. Kenapa dia mengatakan dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat? Maka sebetulnya ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah tradisi yang disebut bar miswah atau anak hukum. Maksudnya itu begini. Ketika anak-anak orang-orang Yahudi lahir sejak bayi sampai dengan usia 12 tahun, mereka sejak kecil memang terus-menerus diajari dengan firman Tuhan. Diajari tentang Taurat. Tetapi walaupun mereka diajar Taurat, mereka tidak harus melaksanakannya. Itu yang dimaksud Paulus, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Tetapi khususnya ketika seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Sejak ia berusia 12 tahun dia harus melakukan tuntutan hukum Taurat persis seperti yang dituntut oleh orang-orang dewasa. Nah, ulang tahun ke-12 daripada seorang anak laki-laki Yahudi ini biasanya dirayakan secara besar-besaran. Karena dianggap sebagai dia sekarang sudah disebut anak hukum, bar miswah. Kalau kita merefer sedikit cerita tentang Yesus waktu kanak-kanak, kita ingat bukan? Tuhan Yesus berusia 12 tahun dibawa oleh ayahnya dan ibunya Yusuf dan Maria pergi ke Yerusalem. Ada semacam kesan sebelum berusia 12 tahun Yesus tidak diajak. Karena terus terang repotin juga. Ongkos mahal. Ngajak seorang anak dari Nazaret, dari Kapernaum berjalan sampai ke Yudea, sampai ke Yerusalem. Kita tahu persis keluarga Tuhan Yesus, Yusuf dan Maria, keluarga miskin. Tetapi setelah Yesus berusia 12 tahun, tidak boleh tidak, Tuhan Yesus harus mengikuti upacara-upacara Paskah, hari raya yang dilaksanakan di Yerusalem dan dia harus ikut. Sebab sekarang dia sudah berusia 12 tahun. Inilah yang dimaksud oleh Paulus. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Artinya di bawah 12 tahun. Dia boleh tidak melakukan tuntutan hukum Taurat. Lalu Rasul Paulus mengatakan, tetapi ketika hukum itu mulai datang, artinya ketika dia mulai berusia 12 tahun dan harus melakukannya, Rasul Paulus baru menyadari bahwa dirinya itu orang berdosa. Saya kasih satu ilustrasi sederhana seperti ini. Misalnya ada seorang yang terikat kepada kebiasaan untuk merokok. Ya. Masih ingat dulu kira-kira 20 tahun yang lalu di pesawat itu masih boleh ngerokok. Tetapi ada di bagian belakang itu orang-orang yang merokok harus pilih duduk di belakang. Saya waktu itu ingat kalau mau pergi ke naik pesawat terbang, pada sekitar waktu itu saya selalu bilang minta tempat duduk yang non-smoking area. Saya memberikan ilustrasi begini. Ketika seseorang punya kebiasaan merokok, katakanlah setiap setengah jam sekali dia harus merokok. Maka ketika tidak ada larangan merokok, dimanapun dia merokok, dia tidak disalahkan. Tetapi ketika sekarang misalnya di dalam pesawat sudah jelas ada aturan, selama penerbangan 2 jam tidak boleh merokok, karena dia tidak tahan, lalu diam-diam dia pergi ke toiletnya, ke lavatory, lalu merokok, maka di sana dia salah. Nah, inilah yang dimaksud oleh Paulus. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Aku di bawah 12 tahun. Aku tahu tentang Taurat, tetapi tidak ada kewajiban untuk melakukan. Ketika sekarang saya berusia 12 tahun aku harus melakukan, aku baru tahu aku tidak sanggup.
Maka di dalam ayat selanjutnya dia berkata, sebab apa yang aku inginkan aku tidak perbuat, tetapi yang aku benci justru itulah yang aku lakukan. Taurat rohani, betul. Tetapi manusia kita ini terbelenggu dalam kuasa dosa. Kita daging ini sudah dibelenggu oleh perbudakan dosa. Sehingga dikatakan kuasa dosa justru melalui yang baik. Apa yang dimaksud dengan yang baik di sini? Yaitu Taurat tadi. Melalui Taurat yang sebetulnya baik, membuat kita mengalami hukuman dosa. Sebab Taurat rohani, tetapi tubuh kita bersifat daging dan dikuasai dosa. Kembali kepada ilustrasi tadi. Waktu saya merokok bukan di pesawat terbang, karena tidak ada larangan itu, saya tidak terhukum. Tetapi ketika saya karena tidak tahan, terpaksa merokok di pesawat terbang, saya ketangkap, saya dihukum. Mungkin didenda 2 juta, mungkin bahkan masuk penjara karena dituduh menyebabkan keselamatan daripada penerbangan ini mengalami risiko berbahaya. Saya ditangkap. Aturannya baik, dilarang merokok di pesawat. Tetapi permasalahannya saya setiap setengah jam sekali, suka nggak suka harus menghisap rokok. Akhirnya apa? Aturan itu membuat saya masuk penjara. Aturan itu membuat saya didenda 2 juta misalnya. Ini yang Rasul Paulus katakan. Taurat itu rohani. Tetapi Taurat yang rohani dikenakan pada manusia yang tidak berdaya, yang sudah diikat oleh kuasa dosa. Maka Rasul Paulus berteriak, aku ini manusia celaka. Siapa yang dapat membebaskan aku dari tubuh yang seperti ini? Apa yang aku inginkan aku tidak perbuat. Tetapi apa yang aku benci justru itu yang aku lakukan. Nah, bagian ini sebetulnya Rasul Paulus berbicara tentang 2 hal tadi memang. Berbicara masa lalu dia ketika di bawah usia 12 tahun. Dan setelah dia berusia 12 tahun harus menjalankan Taurat, dia tidak sanggup. Tetapi mungkin sekali dia juga berbicara, bahkan setelah di dalam Kristus Yesus. Jikalau seseorang tidak bersandar pada kuasa Roh Kudus, juga akan mengalami pergumulan-pergumulan yang sama. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita jujur di hadapan Tuhan. Kita jujur terhadap diri kita sendiri. Apakah kita setelah menjadi orang Kristen tidak terus-menerus juga bergumul di dalam kelemahan-kelemahan kita? Ya, itu sebabnya jangan kaget juga ada pendeta yang jatuh dalam dosa. Jangan kaget ada pendeta yang juga curi duit. Ada pendeta yang juga jatuh dalam perzinahan, macam-macam. Bukan cuma pendeta, termasuk setiap orang Kristen pun juga bisa bergumul seperti ini. Lalu kita mulai bertanya, di manakah sebetulnya kuasa kebebasan daripada Kristus? Maka jawabannya adalah Roma pasal 8 ayat 1 sampai 3 tadi. Di dalam Roh Kudus ada kemerdekaan sejati. Tetapi permasalahannya seringkali kita sebagai orang Kristen tidak mempersilahkan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Sehingga kebenaran yang membebaskan kita itu tidak sungguh-sungguh secara efektif bekerja di dalam kehidupan kita. Kita lebih senang mengikuti keinginan daging kita yang lama daripada mengikuti pimpinan dan pertolongan Roh Kudus untuk meninggalkan dosa demi dosa yang sebetulnya dulu pernah menguasai hidup kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, inilah pergumulan kita setiap orang Kristen. Saya baca lagi Roma pasal 8 ayat 1 sampai 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat oleh
karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi ayat ini maksudnya begini. Di dalam pertolongan Kristus, pengampunan darah Kristus sebetulnya ada dua aspek. Yang pertama, dosa-dosa kita diampuni. Sehingga seharusnya kita yang binasa oleh karena dosa-dosa kita diampuni. Tetapi bukan berhenti sampai di sana. Di dalam pergumulan kita melawan sifat-sifat dosa kita, Roh Kudus juga mau memerdekakan kita. Sehingga kalaupun misalnya saya pakai contoh tadi tentang rokok. Sebagai manusia berdosa, saya tidak mampu melepaskan diri dari ikatan rokok. Oleh pertolongan Roh Kudus, maka kita mampu lepas daripada belenggu kuasa rokok. Ini cuma contoh. Jadi dalam hal ini yang dimaksud. Pengampunan dosa diberikan. Lebih daripada itu Roh Kudus memerdekakan kita sehingga sifat-sifat dosa, kebiasaan-kebiasaan lama boleh oleh Roh Kudus melalui pimpinannya kita memenangkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Kita memperingati 76 tahun yang lalu Indonesia merdeka pada waktu proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tetapi saya mau memberikan ilustrasi. Setelah 17 Agustus 45, bukan berarti di Indonesia tidak ada peperangan lagi. Karena kemudian sekutu membawa tentara Belanda, membonceng, mau mengatakan dulu sebelum Jepang menjajah Indonesia, Indonesia ini adalah kerajaan Hindia. Dia tidak mau mengakui bahwa Indonesia itu dijajah oleh Belanda, ngomongnya ini kerajaan Nederland. Maka itu sebabnya mereka membonceng. Itu sebabnya terjadilah peperangan yang sangat luar biasa 10 November diperingati di Surabaya sebagai Hari Pahlawan. Itu terjadi setelah 17 Agustus 45. Masih ada peperangan. Dan tidak seluruh wilayah di Indonesia sudah dikuasai oleh NKRI setelah proklamasi 45. 1 Mei tahun 1963, Irian Jaya baru menjadi milik NKRI. 1 Mei tahun 1963, bendera PBB diturunkan dari Irian Jaya waktu itu namanya, dan bendera merah putih berkibar sampai sekarang. Secara pribadi sebetulnya saya lebih suka dengan Irian Jaya. Karena Irian Jaya itu sebetulnya adalah nama daripada Papua yang dipopulerkan oleh Presiden Indonesia yang sebetulnya adalah singkatan yang demikian. Ikut Republik Indonesia anti Nederland. Kenapa? Sebab sejak 45 Indonesia merdeka, Papua yang sekarang Irian Jaya waktu itu masih dikuasai oleh Belanda sampai 1 Mei tahun 1963. Saya masih ingat dulu waktu SD ada lagu-lagu nasional, Rayuan Pulau Kelapa, ada Irian. Irian, 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 gitu ya kalau nggak salah ya. Kalau saya nyanyi terus nanti kalian heran, ternyata Pak Yung pinter nyanyi. Saya malu ya, jadi saya nggak nyanyi terus. Tetapi intinya yang saya mau katakan seperti negara kita setelah merdeka bukan berarti berhenti berperang. Dan sekarang pun Indonesia sudah 70 tahun merdeka juga belum berhenti berperang. Berperang melawan korupsi, berperang melawan radikalisme, berperang melawan kemiskinan, bahkan 2 tahun terakhir ini berperang melawan pandemi COVID. Peperangan memang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan. Tetapi mari kita jangan hanya terpaku ke beberapa peperangan-peperangan secara lahiriah. Di dalam tubuh kita, walaupun kita sudah ditebus oleh Kristus, di dalam diri kita, walaupun kita sudah disebut sebagai orang-orang kudus milik kepunyaan Allah, peperangan antara yang jahat dan yang baik itu masih terus terjadi.
Paulus tidak sungkan-sungkan mengatakan, aku ini manusia celaka. Ada kalanya yang aku inginkan, yang aku tahu baik, itu tidak aku lakukan. Tetapi justru yang aku benci, itulah yang aku lakukan. Kita tidak usah sok suci. Pergumulan seperti ini realistis ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Tapi ingat, Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus menolong kita supaya di dalam diri kita kebenaran itu memerdekakan kita. Dan puji syukur, di dalam kebenaran Kristus kita bisa dimerdekakan, bisa terus-menerus mengadakan peperangan, dan kita bisa mengalami kemenangan. Perbedaan kita sebelum di dalam Kristus dan sesudah di dalam Kristus adalah demikian. Waktu belum bersama-sama dengan Kristus, sebelum menjadi milik Tuhan, kita berperang melawan dosa pasti kalah. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kita juga berperang melawan dosa dan bisa menang dan seharusnya menang. Selama kita mau bersandar pada pertolongan Roh Kudus. Itu sebabnya Rasul Paulus ketika berbicara tadi, dahulu aku hidup tanpa hukum dosa, tanpa hukum Taurat, tetapi sekarang setelah hukum itu datang, aku mulai mati. Saya ilustrasikan seperti ini. Kalau ada pesawat terbang yang udah jelas-jelas rusak dan rusaknya fatal, dipaksa terbang, pasti beberapa menit kemudian ceblok. Itu yang terjadi bukan beberapa kali di dalam penerbangan Indonesia. Sudah jelas-jelas tahu pesawat itu rusak, dibawa dengan paksa dari Bali ke Jakarta, besoknya dipakai lagi. Baru 2-3 menit, jatuh. Kenapa? Pesawat jelas-jelas rusak, dipaksakan dipakai. Nah inilah mirip kita. Manusia berdosa dikasih hukum Taurat, suruh terbang untuk melaksanakannya, yang gak sanggup. Itu sebabnya Paulus berkata, aku ketika hukum itu datang, aku baru sadar aku tidak sanggup. Ini ibarat seperti pesawat terbang rusak, dipaksa terbang, ya pasti jatuh. Tetapi di dalam Kristus Yesus, kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Mari kita bersama-sama membaca. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dan 18 demikian bunyinya. Jadi, siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Melalui Kristus Yesus yang mendamaikan kita dengan Bapa, kita disebut sebagai ciptaan baru. Sehingga kalau saya pakai ilustrasi pesawat terbang tadi, di dalam Kristus Yesus kita pesawat yang rusak tetapi yang sudah diperbaiki bisa dipakai terbang. Kalau jatuh itu human error, berarti yang salah pilotnya, bukan pesawatnya. Bisa ada pesawat yang tidak rusak sama sekali terjatuh. Karena apa? Pilotnya yang menerbangkan yang salah. Kita punya tubuh pesawat yang sudah diperbaiki oleh Kristus. Kita semua dalam Kristus Yesus adalah ciptaan baru. Siapa yang mau jadikan kita pilotnya? Roh Kudus jadi pilot, kita co-pilot. Tetapi sayang ada ilustrasi yang berkata demikian. Jesus is my co-pilot. Kurang ajar, Yesus cuma dijadikan co-pilot. Yesus pilotnya. Jadikan Roh Kudus, jadikan Kristus pilot daripada kehidupan kita. Pesawat ini pesawat baik. Sudah diperbaharui. Sudah disempurnakan oleh kuasa darah Kristus. Selama kita menjadikan Tuhan sebagai pemimpin yang menjadi pilot daripada penerbangan hidup kita, tidak akan terjatuh. Terima kasih. Puji Tuhan. Di dalam Kristus Yesus ada kebenaran yang memerdekakan. Peperangan memang terus terjadi. Yakinkan kita pasti menang. Karena Kristus sudah menang melawan dosa. Mari kita bersama-sama menenangkan diri. Kita mau masuk di dalam
perjamuan kudus. Kita menyanyikan lagu di Bukit Golgota. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Dan ku datang pada kakinya, sana ku dapatkan mahkota. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam itu sebelum Tuhan Yesus dipakukan di atas kayu salib, mengkorbankan diri supaya hidup kita yang dikuasai dosa boleh diperbaharui di dalamnya. Dia mengambil roti, memberkatinya, memecah-mecahkannya seraya berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Setelah itu ia juga mengambil cawan, memberkatinya, juga berkata, inilah darahku yang tertumpah di atas kayu salib sebagai meterai daripada perjanjian baru. Artinya bahwa kita bukan lagi hidup di bawah tuntutan hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Bahwa di dalam kasih karunia Tuhan dan oleh penyertaan Roh Kudus, Tuhan menjanjikan kemenangan di dalam peperangan melawan dosa. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita menerima roti dan minum anggur. Kita memegang roti di tangan kita dan kita berdoa. Tuhan, roti yang kami angkat dengan tangan kami ini, lambang daripada tubuh-Mu yang terpecah bagi kami. Bukti kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Sebagai orang berdosa yang layak Kau buang dan bahkan Kau campakkan di dalam api neraka, Engkau mengambilnya dan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua penderitaan yang Kau perbuat bagi kami. Kami yang seharusnya tergantung di sana. Kami yang seharusnya menerima kutuk dosa. Tetapi Engkau mengambil bagian itu, menggantikan bagi kami. Tuhan, seumur hidup kami mau terus-menerus dalam pergumulan kami tidak pernah melupakan betapa besar kasih-Mu atas setiap kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami mau menerima roti ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Dengan anggur sebagai lambang darah-Mu kami sudah dimeterai menjadi milik Kristus. Sehingga kuasa dosa, kuasa iblis tidak berhak merebut kembali.
Bahkan kami percaya bukan saja tidak berhak, juga tidak punya kuasa untuk merebut kami dari tangan-Mu. Tetapi kami tahu Tuhan, perjuangan kami belum selesai. Terus menerus kami mau bersandar kepada pertolongan Roh Kudus, mengalami kemerdekaan sejati karena kebenaran Kristus sudah terjadi dalam diri kami. Tuhan, kami mau menghirupnya, kami mau meminumnya, menjadi peringatan akan kasih-Mu kepada setiap kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Galib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dipandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan bait yang kedua daripada Bukit Golgota sebagai ingatan kuasa Kristus, kuasa pengampunan dan kasih Tuhan limpah atas kita. Dari kayu salib mengalir darahnya, waktu Yesus disengsarakan. Sana Dia dihujat, juga disiksakan, yang membawa selamat dunia. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Sana ku dapatkan mahkota, sana ku dapatkan mahkota, sana ku dapatkan mahkota. Ku datang pada salibnya, Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Sana ku dapatkan mahkota, sana ku dapatkan, sana ku dapatkan mahkota, sana ku dapatkan mahkota. mari kita berdoa. Tuhan benar. Kadang-kadang walaupun kami sebetulnya sanggup menang di dalam peperangan melawan dosa,
kami lebih sering cepat menyerah dan memperhambakan diri dalam dosa. Tetapi hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan hari ini sekali lagi kami menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh-Mu dan darah-Mu. Dan kami mau Tuhan, hari ini sekali lagi kami bangkit. Berjuang oleh pertolongan dan penyertaan Roh-Mu. Membuktikan kepada dunia bahwa kebenaran Kristus sudah sungguh-sungguh memerdekakan kami. Kami adalah manusia baru yang sanggup menjalankan kebenaran firman-Mu. Terus menerus setia oleh penyertaan dan ketaatan akan pimpinan Roh Kudus. Memuliakan Tuhan di dalam hidup kami sampai Engkau datang kembali. Oleh karena itu Tuhan, sekarang ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu dengan pergumulannya masing-masing. Baik dalam pergumulan melawan dosa, pergumulan di dalam pekerjaannya, pergumulan dan perjuangannya melawan sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Semuanya Tuhan. Tidak perlu hamba-Mu sebutkan satu persatu, tetapi kami percaya dalam segala pergumulan kami, Engkau hadir dan memberikan kekuatan. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih bersama-sama dengan Engkau ada kemerdekaan sejati. Kemerdekaan dari sakit penyakit, kemerdekaan dari rasa sedih yang menghimpit kami, kemerdekaan dari kecemasan, kemerdekaan daripada apapun. Karena kemerdekaan-Mu adalah kemerdekaan yang sempurna, meliputi setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau mengasihi kami. Engkau rela mati di atas kayu salib. Sehingga kami boleh menyebut Engkau sebagai Allah kami yang perkasa. Sobat kami yang sejati. Penasehat ajaib. Bahkan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teduhkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kemerdekaan di dalam Kristus Yesus, penyertaan, pertolongan, penghiburan, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh, ibadah selesai.